Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kok kurang semangat gini sih? Belum pada sarapan ya? Coba deh sekali lagi. Kalau ibu nanti nanya, selamat pagi semuanya, apa kabar? Kalian semua jawab, selamat pagi bu, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, ada semangat ya. Nah, sebelum kita mulai materi pagi hari ini, nah, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah doa. Nah, gue mau tanya nih, semuanya pada hadir gak sih hari ini? Ada yang gak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, di sini ada yang tahu nggak ibu itu mau menjelaskan tentang materi apa? Nah, ibu itu hari ini mau menjelaskan tentang materi kesulitan dalam belajar. Nah, apa sih Bu kesulitan dalam belajar itu? Pasti ada yang banyak kan. Nah, di sini Ibu tuh akan membahas tentang kesulitan dalam belajar. Apa itu penyebab kesulitan belajar? Lalu seperti apa kita bisa melihat kita ini kesulitan belajar atau tidak, gitu kan? Lalu apa aja sih Bu yang membuat kita itu kesulitan dalam belajar? Pengertiannya itu apa? Lalu kita akan membahas juga bagaimana cara menghilangkan kesulitan dalam belajar, gitu kan. Nah, di sini akan Ibu bahas tuh satu-satu. Nah, di sini pengertian itu kesulitan belajar adalah pengertian kesulitan belajar kita ini bisa mengalami kesulitan belajar itu bisa kita lihat dari kita itu prestasi yang rendah dibandingkan teman-temannya. Maksudnya patokannya itu adalah dari teman-teman sebaya kita, seperti itu. Nah, kenapa sih Bu kita lihat dari teman-teman sebaya? Nah, patokannya kan adalah teman-teman sebaya. Jadi kita lihat dalam kelas itu kecerdasan kita dalam belajar, prestasi kita dalam kelas itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat kita mengalami kesulitan belajar atau tidak. Nah, lalu selanjutnya adalah dalam fase-fase kesulitan belajar itu apa aja sih Bu? Nah, di sini akan Ibu bahas. Nah, di sini ada di usia 5 tahun Bu yang pertama ya. Di usia 5 tahun ke bawah itu akan kita lihat dalam milih warna, terus dalam kosakata, terus hurufnya dia bisa membedakan atau tidak, gitu kan. Jadi kita lihat di umur 5 tahun ke bawah seperti itu. Lalu di sini ada yang 5 tahun sampai 9 tahun kesulitan dalam menulis. Nah, 5 tahun sampai 9 tahun itu dia sudah fasih atau belum saat dia menulis, seperti itu. Jadi kalau lebih dari 9 tahun dia belum bisa menulis, berarti dia juga bisa mengalami kesulitan belajar. Nah, di umur 10 sampai 13 tahun itu biasanya fase untuk berhitung dan membaca juga, gitu ya. Nah, jika membacanya belum fasih ataupun belum bisa berhitung, dia bisa mengalami kesulitan belajar. Jadi kita lihat dari umur itu 10 sampai 13 tahun. Kita jangan melihat dari umur bawah itu, karena di fase sebelumnya itu beda tingkatannya, seperti itu. Lalu di sini ada tipe kesulitan belajar, seperti itu. Nah, di sini adalah gangguan kemampuan membaca. Dan itu di sini ada beberapa tipe ya. Salah satunya adalah gangguan membaca. Kenapa sih Bu gangguan membaca itu, gitu kan? Nah, jadi gangguan membaca itu biasanya dialami oleh anak-anak yang baru memasuki gerbang sekolah, seperti itu. Jadi ketika anak biasanya sekolah diajari membaca, sebelum memasuki sekolah, anak-anak juga biasanya
di rumah oleh ibunya itu diajari untuk membaca dan berhitung ataupun memilih warna seperti itu ya. Lalu di sini ada juga nih kesulitan belajar dalam matematika. Nah, setiap anak itu mengalami kesulitan belajar berbeda-beda seperti itu kan. Tidak selalu sama untuk kesalahan ketika dia mengalami kesulitan belajar seperti itu. Jadi ada beberapa siswa itu yang mengalami kesulitan belajar kemungkinan berbeda-beda. Ada yang kesulitan belajar dalam matematika, dalam bahasa Inggris, dalam membaca ataupun menulis seperti itu. Jadi jarang untuk sama semua dalam kesulitan belajar. Dalam kesulitan belajar itu berbeda-beda seperti itu. Lalu di sini selanjutnya, nah kesulitan belajar itu ada macam-macam. Yang pertama, pengaruh dan penyebab dalam kesulitan belajar itu ada beberapa. Nah, di sini yang pertama itu dari tidak fungsinya otak. Nah, itu tuh namanya disleksia. Nah, itu yang apa sih Bu disleksia itu gitu kan. Nah, itu tidak berfungsinya otak sebelah kiri. Nah, kenapa tidak berfungsi otak sebelah kiri? Lalu apa sih Bu resikonya ketika kita mengalami disleksia ataupun tidak berfungsinya otak sebelah kiri? Nah, ketika kita mengalami disleksia, kita ini kesulitan untuk membaca ataupun membedakan huruf. Misal nih, siswa sulit untuk membedakan huruf antara B dan D. Nah, itu mengalami disleksia ataupun kesulitan untuk membaca. Sulit juga untuk menghafal huruf ataupun mengingat huruf. Nah, sehingga menyebabkan siswa tersebut adalah mengalami disleksia ataupun kesulitan dalam membaca. Nah, ataupun biasanya disebut sering kita dengar itu tidak berfungsinya otak sebelah kiri, yang mengalami kita sulit untuk menghafal huruf ataupun mengingat huruf-huruf, sehingga kita sulit untuk merangkai kata-kata seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dari gangguan genetika. Apa sih Bu gangguan genetika itu? Nah, gangguan genetika ini adalah dari keturunan ayah ataupun ibunya. Nah, kenapa sih Bu kok bisa mengalami ini? Nah, memang tidak semua keturunan mengalami ini, tetapi ada pun kesulitan belajar dari genetika. Kenapa ada genetika? Karena genetika ayah dan ibunya bisa menurunkan kepada anaknya, sehingga keturunannya, entah itu ataupun saudara kandungnya nanti, entah kita ataupun siapa, kita bisa mengalami kesulitan belajar dari genetika ayah atau ibunya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah pola asuh. Nah, pola asuhnya adalah kenapa sih Bu pola asuh ini masuk di tipe-tipe ataupun penyebab kita mengalami kesulitan belajar. Nah, dari pola asuh ini Bu kasih tahu ya. Nah, dari pola asuh itu sangat penting untuk anak usia dini. Nah, semisal dari pola asuh dari orang tuanya. Nah, dari orang tuanya itu semisal mengalami kesulitan belajar ataupun kesulitan membaca. Semisal contohnya ya, kesulitan membaca dari orang tuanya ataupun dari ibunya. Lalu anak tersebut akan bisa juga mengalami kesulitan belajar membaca. Kenapa? Karena dari semisal ketika masih kecil jarang diajari oleh ibunya untuk membaca. Jadi kemungkinan anak tersebut bisa juga mengalami kesulitan belajar. Tetapi, nah di sini untuk pola asuh ini sangat penting sekali untuk anak-anak kita nanti. Nah, kenapa sih Bu? Kita ini harus pola asuhnya yang benar gitu kan, karena untuk masa depan anak kita. Jadi pola asuh yang benar adalah masih kecil itu kita sudah memberi tahu, mengenalkan bagaimana sih Bu tentang membaca, berhitung, membedakan warna gitu. Jadi tuh dari pola asuhnya itu juga harus seperti rajin ataupun
sering-sering mengajarkan kepada anak. Jadi anak tidak mengalami kesulitan belajar ketika sudah memasuki gerbang sekolah ataupun tidak mengalami prestasi yang rendah ketika di dalam kelas seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kelahiran prematur. Nah, kenapa sih Bu kelahiran prematur ini bisa mengalami ataupun masuk dalam kategori kesulitan belajar? Nah, dari kelahiran prematur, para ahli bisa menyimpulkan bisa jadi karena fungsi otaknya itu belum sempurna. Nah, tetapi tidak semua kelahiran prematur ini mengalami kesulitan belajar, karena biasanya dalam kesulitan belajar ini pun bisa dari prematur, kelahiran prematur seperti itu ya. Lalu dari lingkungan, kenapa sih Bu lingkungan ini termasuk dalam kategori kita bisa mengalami kesulitan belajar? Kenapa masuk dalam penyebab kesulitan belajar seperti itu ya? Nah, dari lingkungan ini sangat penting. Ada dua lingkungan. Yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Kenapa? Karena lingkungan keluarga itu adalah sekolah pertama dari anak tersebut, seperti itu ya. Jadi dari anak ini bisa mengalami kesulitan belajar jika keluarganya kurang harmonis, yang pertama. Dan yang kedua itu keluarganya terlalu masa bodoh ataupun kurang perhatian dari anak tersebut. Jadi anak tersebut kurang perhatian dan bisa mengalami kesulitan belajar karena kurang pendamping untuk belajar anak tersebut, seperti itu kan. Nah, lalu yang kedua adalah dari lingkungan sekitar ataupun sekitaran rumah ataupun sekitar sekolah ketika sudah masuk ke sekolah. Nah, lingkungan teman-teman itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi itu tadi yang dapat ibu sampaikan. Nah, lalu adakah yang mau dari kalian semua ada perwakilan untuk menyimpulkan materi yang ibu beri tadi? Ya, belum ada yang berani ya. Baik, ibu minta maaf jika ada salah kata. Nah, ibu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang ibu berikan, semoga bermanfaat. Sekian dari ibu. Nah, semua. Lalu ketua kelas menyiapkan doa terlebih dahulu. Baik, sudah disiapkan doa oleh ketua kelas tadi. Nah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.